Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ini terkait dengan bagaimana cara aktivasi akun MySAPK ya, ini dari BKN teman-teman ya, dari Badan Kepegawaian Negara. Nah nanti untuk MySAPK sendiri teman-teman ini nanti digunakan untuk pemutakhiran data mandiri ya, atau yang sekarang sudah beredar itu adalah PDF ya, jadi pemutakhiran data mandiri. Nah di sini teman-teman digunakan untuk ASN ya, jadi ASN ini nanti baik itu PNS ya maupun P3K. Nah nanti untuk PDM sendiri nanti selain PNS dan juga P3K itu nanti juga ada PTT ya, atau pegawai tidak tetap. Jadi nanti juga akan melakukan pemutakhiran data mandiri. Nah, untuk itu teman-teman simak terus ya penjelasan mengenai bagaimana cara aktivasi akun MySAPK BKN. Tapi sebelumnya mungkin bagi teman-teman yang baru melihat channel ini atau mungkin baru bergabung di channel ini, jangan lupa ya klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke teman-teman, untuk aktivasi MySAPK ini nanti hanya bisa dilakukan oleh ASN teman-teman ya. Jadi yang selain ASN itu tentunya tidak bisa ya. Jadi MySAPK ini adalah produk ya dari atau yang dibuat oleh BKN. Nah, sebenarnya apa sih fungsi dari MySAPK dan apa sebenarnya pengertian dari MySAPK ya? Nanti kita akan membahas terkait ini. Nah, terus nanti untuk MySAPK teman-teman ini nanti bisa digunakan di dua versi teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa menggunakan yang versi Android atau menggunakan HP, atau teman-teman nanti bisa menggunakan versi web. Jadi teman-teman menggunakan website ya, bisa menggunakan HP, laptop ataupun juga komputer. Oke, yang pertama teman-teman kita akan membahas dulu terkait dengan pengertian MySAPK BKN. Jadi MySAPK BKN ini merupakan aplikasi milik Badan Kepegawaian Negara teman-teman atau BKN yang bertujuan untuk memudahkan, ini ya, bertujuan untuk memudahkan aparatur sipil negara atau ASN dalam mendapatkan pelayanan kepegawaiannya. Nah, MySAPK ini merupakan aplikasi berbasis Android dan website yang mudah dalam penggunaannya. Jadi nanti kita akan memberikan caranya ya teman-teman, bagaimana cara menginstal dan juga bagaimana cara aktivasi nanti berbasis Android. Jadi nanti kita harus mendownload dulu dan juga berbasis web. Nah, secara keseluruhan MySAPK merupakan sebuah sistem aplikasi pelayanan kepegawaian. Jadi ini ya, dari SAPK itu ini singkatannya adalah ini ya, sistem aplikasi pelayanan kepegawaian BKN untuk memudahkan kegiatan administrasi ya para aparatur sipil negara atau ASN ya, seperti penginputan atau update ya, ini profil pegawai ya, riwayat CPNS atau PNS, riwayat diklat ya, riwayat golongan, riwayat keluarga ya, SKP atau DP3 dan lain sebagainya ya. Nah, aplikasi ini juga sudah bisa di-download di Play Store. Nanti tentunya kalau di-download di Play Store ini nanti tentunya teman-teman harus menggunakan HP ya, karena Play Store itu ada di HP Android. Jadi nanti untuk aplikasi ini belum support teman-teman ya, untuk aplikasi ini belum support dengan mungkin yang teman-teman memiliki iPhone ini belum support. Jadi baru support di Play Store atau di versi Android. Nah, selanjutnya teman-teman untuk pengertian memutakhiran data mandiri atau PDM. Nah, ini tentunya tetap ya nanti jadi pemutakhiran data mandirinya. Jadi teman-teman nanti pemutakhiran datanya itu menggunakan aplikasi MySAPK. Nah, pemutakhiran data mandiri adalah proses peremajaan dan pembaruan data. Jadi ini ya, jadi proses peremajaan dan pembaruan data secara mandiri yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, terkini, terpadu ya, berkualitas baik sehingga dapat menciptakan interoperabilitas data. Nah, proses peremajaan dan pembaruan data secara mandiri melalui aplikasi MySAPK. Jadi nanti MySAPK itu nanti digunakan untuk memutakhirkan data ya, atau proses peremajaan dan pembaruan data secara mandiri. Nah,
Sistem aplikasi pelayanan kepegawaian itu nanti teman-teman bisa menggunakan berbasis mobile ya atau Android, atau juga bisa menggunakan website. Nanti tergantung Bapak atau Ibu itu yang lebih mudah yang pakai yang mana. Nah, adapun data yang perlu diupdate teman-teman ya, jadi antara lain data personal, data yang berisi informasi mengenai data diri PNS atau biasanya profil PNS-nya. Terus nanti ada juga data riwayat teman-teman ya, jadi mulai riwayat terakhir PNS ya, disertai dengan data dukung ya atau data pendukung. Tentunya nanti ada berkas-berkas yang harus diupload. Dan nanti kita bahas di pertemuan berikutnya atau di video berikutnya terkait berkas apa yang harus diupload dan bagaimana cara menguploadnya. Nah, misalkan untuk data riwayat teman-teman nanti ada riwayat jabatan ya, riwayat SKP, riwayat penghargaan ya, riwayat keluarga, peninjauan masa kerja, pindahan instansi dan juga sebagainya. Nah, ini teman-teman selengkapnya untuk pemutakhiran data mandiri atau PDM, teman-teman bisa melalui halaman ini ya, pdm/asn.bkn.go.id. Nah, ini nanti teman-teman terkait dengan pemutakhiran data mandiri, ini ya, ASN dan PPT non ASN ya. Jadi pegawai apa ini ya, PPT, nanti teman-teman bisa cek di FAQ-nya ya, nanti kita jelaskan lebih lanjut. Nah, yang akan kita bahas teman-teman sesuai yang di judul ya, kita akan membahas terkait dengan bagaimana cara aktivasi akunnya ya. Jadi yang pertama teman-teman untuk aktivasi akunnya ya, jadi nanti kita akan melihat di sini nanti ada yang berbasis web, ada yang berbasis mobile ya, jadi atau teman-teman bisa menggunakan Android ya. Nah, di kesempatan pertama nanti kita akan membuat dulu ya, atau kita akan menginstal di aplikasi menggunakan Android. Nah, yang pertama teman-teman siapkan dulu ya, siapkan HP-nya. Nah, di sini nanti teman-teman yang pertama ya, jadi kita akan mendownload aplikasinya. Jadi nanti aplikasinya teman-teman bisa download aja ya, teman-teman bisa buka Play Store ya. Silahkan nanti teman-teman langsung aja ke Play Store di sini ya, klik aja di Play Store. Nah, teman-teman klik aja di sini ya, teman-teman bisa searching ya, teman-teman ketikkan aja MySAPK. Nah, seperti ini. Nah, di sini nanti akan muncul di paling atas ya. Nah, ini adalah MySAPK BKN. Ini adalah produk dari BKN. Atau nanti teman-teman sama saja ya. Ketika teman-teman nanti mengunjungi ini ya, download MySAPK nanti juga sama ya, teman-teman nanti juga akan diarahkan ke sini ke Play Store ini. Jadi sama saja. Yang pertama teman-teman ini diklik saja teman-teman ya, diklik. Nah, nanti teman-teman langsung klik aja install. Nah, untuk proses penginstalan teman-teman nanti membutuhkan tergantung dari jaringan internetnya teman-teman ya. Jadi nanti kalau internetnya itu kencang ya, tentunya dalam mendownload MySAPK BKN ya tentunya juga cepat. Tetapi nanti kalau internetnya agak lemot ya, tentunya ini dalam proses mendownload ini nanti juga akan lama. Nah, ini ya, ini prosesnya masih 16% ya. Ini akan terus berjalan. Nah, oke. Sambil menunggu teman-teman, kita akan buka dulu ya. Nah, ini apa yang dimaksud dengan pemutakhiran data mandiri. Kita klik di sini teman-teman ya. Nanti kita akan melihat, kita lihat aja dulu di home-nya teman-teman. Jadi nanti kita akan menjelaskan mengenai ini. Pemutakhiran data mandiri ASN ya, atau pemutakhiran datanya nanti melalui aplikasi MySAPK. Oke, teman-teman bisa baca-baca sendiri ya. Di sini nanti teman-teman bisa dibaca terkait siapa saja sih sebenarnya yang harus memutakhirkan data. Ini ya. Jadi apa itu pemutakhiran data mandiri ya? Pemutakhiran data mandiri adalah proses peremajaan dan pembaruan data secara mandiri yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, terkini, terpadu, berkualitas baik sehingga dapat menciptakan interoperabilitas data. Atau teman-teman juga bisa dibaca di sini teman-teman ya, siapa saja yang wajib mengikuti pemutakhiran data mandiri, yaitu aparatur sipil negara, ini PNS dan P3K, dan pejabat pimpinan tinggi ya, atau PPT ya, non ASN. Sorry ya, tadi kita bacanya PTT ya, ternyata PPT ya, atau pejabat pimpinan tinggi. Oke ya, nanti di titik ini. Nah, nanti teman-teman bisa baca sendiri di sini. Nah, oke, kita lanjutkan teman-teman untuk proses mendownload aplikasi MySAPK. Nah, nanti teman-teman
Ini yang berversi mobile ya. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan versi web ya, teman-teman nanti bisa langsung klik aja di sini. Nanti kalau teman-teman download ini, nah otomatis nanti teman-teman juga akan diarahkan ke Play Store. Teman-teman juga harus menginstal ya. Teman-teman kalau versi web, teman-teman bisa klik aja ini My SAPK Web. Nah, ini yang versi web. Oke ya. Nah, kita cek install kita ya. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman ya. Jadi ini yang berversi HP. Nah, kalau sudah itu teman-teman bisa klik aja buka. Nah, setelah terbuka teman-teman ya, jadi yang pertama teman-teman harus memasukkan username dan password. Ini tentu ya. Nah, nanti username dan passwordnya itu apa ya? Jadi untuk username ini menggunakan NIP teman-teman ya. Jadi username-nya menggunakan NIP, terus passwordnya ini menggunakan NIK atau nomor induk kepegawaian. Jadi teman-teman nanti setelah login, teman-teman bisa segera mengganti passwordnya. Atau mungkin teman-teman yang sudah pernah login tetapi lupa, teman-teman bisa menggunakan fasilitas lupa password. Ya, nanti silahkan dimasukkan NIP-nya teman-teman ya. Nah, silahkan dimasukkan NIP-nya berapa ya. Jadi nanti teman-teman bisa mencobanya. Oke, kita coba teman-teman ya. Oke teman-teman ya, jadi setelah teman-teman memasukkan username dan passwordnya ya, teman-teman nanti bisa klik aja masuk. Ya, nanti jadi caranya untuk aktivasi baik itu menggunakan mobile ya atau Android ataupun menggunakan website sama. Jadi nanti teman-teman bisa masukkan username-nya, yaitu memasukkan NIP, dan juga untuk passwordnya adalah NIK atau nomor identitas kependudukan. Nomor induk kependudukan ya. Nanti teman-teman bisa cek aja di kakaknya masing-masing ya. Kalau sudah dimasukkan username dan passwordnya, teman-teman bisa klik masuk. Teman-teman bisa menunggu lah. Setelah dari sini teman-teman di sini akan masuk ya. Di sini akan otomatis teman-teman akan disuguhkan ya atau informasi terkait dengan pemutakhiran data mandiri. Ya, di sini ada pemutakhiran data mandiri. Nah, di pemutakhiran data mandiri teman-teman ya, di sini nanti teman-teman bisa cek ke bawah. Nah, di sini bisa teman-teman bisa klik aja ya, lihat data riwayat. Nah, nanti di sini akan muncul ya bahwa mohon maaf saat ini layanan pemutakhiran data mandiri belum dibuka. Jadi artinya nanti teman-teman masih menunggu ya. Jadi sementara teman-teman bisa teman-teman bisa mengecek dulu ya, mungkin cek profil ya, cek profilnya dulu ya. Di sini apakah datanya ya, apakah datanya sudah benar ya. Nanti teman-teman bisa dicek apakah golongannya sudah benar, atau mungkin jabatan, posisi, dan seterusnya. Itu teman-teman bisa cek datanya dulu. Nah, nanti sambil menunggu ya, sambil menunggu pemutakhiran data mandiri. Nah, oke teman-teman, jadi untuk nanti pemutakhiran data mandiri, teman-teman bisa klik update data di sini ya. Nah, di sini untuk sementara ini belum bisa ya, karena masih proses sosialisasi. Dan nanti kita akan bahas di video kita berikutnya terkait dengan bagaimana update datanya ya. Nah, ini untuk aktivasi teman-teman ya. Jadi untuk aktivasi akun sudah selesai ya. Ini yang versi mobile atau versi Android-nya. Nah, sekarang kita masuk di versi desktop-nya. Nah, untuk versi desktop teman-teman ini caranya nanti sama ya teman-teman ya. Jadi teman-teman masuk aja di pdm pdm asn.bkn.go.id. Nah, nanti teman-teman bisa klik masuk My SAPK via web. Dan nanti teman-teman sama saja ya, jadi nanti teman-teman juga harus memasukkan username sama password. Setelah itu teman-teman bisa klik login. Nah, setelah bisa login seperti ini teman-teman, nanti akan di sini akan muncul ya. Di sini ada pemutakhiran data mandiri ya, pemutakhiran data mandiri. Nah, jadi teman-teman untuk saat ini ya pemutakhiran data mandiri memang belum dibuka ya, jadi belum bisa. Nah, nanti teman-teman bisa mengecek profilnya dulu ya. Nah, teman-teman nanti bisa cek di sini ya, pemutakhiran data mandiri, nanti data apa saja yang perlu dimutakhirkan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk yang saat ini teman-teman bisa melakukan aktivasi dulu, apakah teman-teman bisa login apa belum. Nah, nanti teman-teman bisa cek ya, apakah profilnya ini sudah betul atau belum ya, di golongannya, di jabatannya, dan seterusnya. Nah, nanti saat pemutakhiran data mandiri ini sudah dibuka ya, karena saat ini memang belum dibuka. Nanti ketika sudah dibuka, nanti teman-teman bisa langsung melakukan update datanya. Oke teman-teman, cukup seperti itu aja ya. Semoga bisa dipahami bagaimana cara melakukan update atau aktivasi akun di My SAPK BKN. Di kesempatan berikutnya teman-teman nanti kita akan membahas ya bagaimana cara
cek data dan juga mengupdate data di MySAPK di dalam pembaruan data di WDM. Oke teman-teman, cukup sekian saja. Terima kasih yang sudah menonton video ini ya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.